Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video atau mempraktekkan bagaimana teknik pelarutan dari suatu zat kimia. Di sini sudah tersedia alat dan bahannya. Nah, sebelum kita praktikum ya, ini terbagi menjadi dua antara alat kualitatif dan kuantitatif ya. Yang pertama alat kualitatif di sini ada gelas ukur ya. Ini untuk alat kualitatif. Lalu beker gelas ya, batang pengaduk, dan kaca loji. Sedangkan untuk jenis kuantitatifnya, pemilihan alatnya yaitu berupa labu takar ya, kemudian beker gelas sama kaca loji corong. Sedangkan di sini tabung reaksi ini tempat untuk menyimpan pipet tetes dan spatula. Dan ini adalah aquades ya, botol semprot yang berisi aquades. Baik, langkah awal pertama-tama kita menimbang zat dulu ya. Nah, untuk menimbang zat, perhitungannya nanti akan kita temukan di bab stoikiometri. Kemudian untuk teknik cara penimbangan nanti akan kalian dapatkan di TDPLK ya. Di sini zatnya ada CuSO4 dan nikel sulfat ya. Ini karena hanya teknik pelarutan saja, jadi kita mengambil zatnya secara acak ya. Ini zat CuSO4 dan nikel sulfat ini sifatnya iritan ya, iritasi terhadap tangan, makanya harus diperlukan atau menggunakan APD, sarung tangan ya. Untuk masker tidak perlu ya, kecuali kita kalau bekerja di ruang asam. Baik, teknik pertama kita isi dulu beker gelas ya dengan aquades, sedikit saja kita isi ya, sedikit aquades. Lalu zat nikel sulfat tadi kita masukkan ke dalam beker gelas di sini. Kenapa harus dimasukkan ke sini? Karena zat kedua ini ya, zat CuSO4 dan nikel sulfat ini sifatnya sukar larut ya, atau agak sukar larut dalam air. Jadi kita nggak bisa langsung memasukkan ke gelas ukur maupun labu takar. Karena kalau misalkan langsung dimasukkan ke sini, zatnya itu nanti tidak larut semua. Makanya harus kita larutkan dulu dalam beker gelas ini. Nah, kita masukkan ya. Ini tekniknya adalah memasukkan menggunakan batang pengaduk ke beker gelas ya. Ini kita masukkan dulu. Kemudian cara memegang kaca loji ya untuk pembilasan seperti ini. Nah, jempolnya ini dipakai untuk menjepit si batang pengaduk. Nah, seperti ini. Lalu kita bilas ya si kaca loji tadi beserta batang pengaduknya menggunakan aquades ya. Bilas sampai benar-benar zat tadi itu bersih ya, tidak ada yang tersisa di kaca loji. Karena kita bermain dengan partikel ya atau atom ya, jadi tertinggal sedikit saja akan mengurangi konsentrasinya. Sudah selesai, pastikan sampai bersih, benar-benar bersih. Lalu kita simpan ya. Lalu zat yang sudah masuk di sini kita aduk ya, aduk sampai benar-benar larut ya. Ingat, pengadukannya tidak boleh seperti ini, tidak boleh berisik ya, ini membuat teh manis ya. Jadi pengadukannya harus pelan-pelan ya, dipastikan harus sampai benar-benar larut ya. Nah, kalau sudah larut semua, lalu kita masukkan ke gelas ukur ya. Ingat, gelas ukurnya pun harus diisi aquades terlebih dahulu, tapi hanya sedikit saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas ukur. Kita penuangannya seperti ini. Lalu beker gelas yang tadi kita bilas kembali dengan aquades minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali pembilasan. Lalu kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi. Dan sekali lagi. Kebetulan karena kita membuatnya dengan 100 ml ya, jadi pembilasannya tuh harus melihat volume juga ya.
Jangan sampai kita membuat larutannya hanya 50 ml, tapi kita mau bilasnya terlalu banyak, nanti jumlah volumenya akhirnya itu lebih dari 50 ml, itu tidak boleh ya. Itu suatu kesalahan. Nah sekarang sudah dibilas, kemudian larutan yang di gelas ukur di sini kita tambahkan aquades sampai volume 100 ml ya. Kita tambahkan sampai volume 1 cm di bawah 100 ml dulu ya, karena kita akan melakukan penyekaan. Nah ini udah kurang dari 100 ml ya. Kalau udah kurang dari 100 ml, kita lap dulu menggunakan kertas hisap. Kertas hisapnya ini kertas hisap sama ini untuk mengelap bagian dinding gelas ukur. Nah, ini tekniknya melipatnya seperti ini ya. Kita lipat dulu ya, hanya menggulung-gulung saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bersihkan di bagian atas gelas ukur ini, tidak boleh ada tetesan air lagi ya. Ini dilap benar-benar bersih. Nah kalau udah benar-benar bersih, lalu kita tanda bataskan atau terak ya. Tadinya kan ini volumenya kurang dari 100 ml. Nah kita paskan di 100 ml boleh menggunakan pipet tetes atau boleh menggunakan langsung ini. Tapi karena kalian baru, sebaiknya pakai pipet tetes dulu ya. Gunakan pipet tetes sampai volume 100 ml. Nah dalam penutaraannya ini harus sejajar dengan mata ya, seperti pembacaan skala ini harus sejajar dengan mata seperti ini. Lalu kita teteskan, sampai volumenya 100 ml. Untuk meniskusnya nanti kalian akan belajar ya, ada meniskus bawah, ada meniskus atas. Karena ini larutannya jernih, jadi kita menggunakan meniskus bawah ya. Meniskus atas digunakan untuk larutan yang berwarna seperti KMN 4 ya. Nah ini udah 100 ml. Nah kalau sudah, berarti pembuatan larutan nikel sulfat sebanyak 100 ml secara kualitatif sudah dilaksanakan ya. Ini larutan nikel sulfat dengan konsentrasi sekian.